Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladina Andresa dengan NIM 1501213235 dari kelas AB 4509. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Corporate Social Responsibility. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility atau yang disebut juga dengan CSR adalah aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan serta berdampak positif bagi lingkungan. Di dalam sebuah perusahaan besar akan menimbulkan berbagai potensi risiko merusak lingkungan. Dengan adanya keberadaan CSR ini, perusahaan diharapkan dapat membantu mengurangi bahkan membuat risiko tersebut menjadi nol. Corporate Social Responsibility atau yang disebut juga dengan CSR ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengharapkan izin sosial untuk beroperasi atau yang disebut juga dengan Social License to Operate. Yang kedua, peluang mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari masyarakat. Yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Yang keempat, membuat pengurangan atau mereduksi risiko usaha dunia. Yang kelima, memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang keenam, membentangkan akses menuju market yang lebih luas. Yang ketujuh, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Dan yang kedelapan, melebarkan akses sumber daya. Corporate Social Responsibility memiliki beberapa manfaat. Yang pertama bagi pemerintah, yaitu mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dengan menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, pengangguran, kemiskinan, minimnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Kedua yaitu bagi masyarakat, mampu untuk lebih menguatkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat, meningkatkan kemandirian masyarakat untuk berusaha, turut membentuk program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dalam berbagai aspek. Yang ketiga bagi perusahaan, meningkatkan citra baik perusahaan di mata masyarakat, menjadi media promosi gratis yang memperkuat personal branding perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan dan membedakan perusahaan dengan kompetitor. Bisnis berpotensi menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Implementasi Corporate Social Responsibility pada PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia atau yang disebut juga dengan Persero merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Nama PT Pos Indonesia secara resmi digunakan pada tahun 1995. Kantor pos pertama didirikan di Batavia, Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan maksud untuk memudahkan pengiriman surat, terutama dalam kegiatan perdagangan. Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24.000 titik layanan yang terjangkau 100% kota atau kabupaten, hampir 100% kecamatan, dan 42% kelurahan atau desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpecil di Indonesia. Tujuan perusahaan dari PT Pos Indonesia membangun bangsa yang lebih berdaya saing dan sejahtera, mempunyai visi menjadi poster operator, penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif, dan misi bertindak efektif untuk mencapai performa terbaik. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang disebut juga dengan TJSL. Gerakan yang dilakukan oleh Pos Indonesia yang memiliki tujuan memberikan pemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan. Tujuan lainnya yaitu berkontribusi penciptaan nilai tambah perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah, dan terukur, serta dampak yang bisa diukur dalam artian akuntabel. Program-program CSR pada PT Pos Indonesia. CSR PT Pos Indonesia, bantuan pendidikan.
Pemberian bantuan yang dilakukan merupakan bentuk pedulian dan kontribusi Pos Indonesia terhadap kegiatan pendidikan dan pengembangan generasi muda. PT Pos sendiri mengetahui dan memahami bahwa pendidikan adalah salah satu hal yang penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap manusia. Contoh yang dilakukan yaitu pemberian dana, pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, bantuan pembangunan gedung baru, PAUD, RA, DTA, dan lain-lainnya. CSR PT Pos Indonesia Bantuan Kesehatan. Pemberian bantuan yang dilakukan diharapkan dapat membantu meringankan beban pemerintah dan dapat digunakan untuk penanganan wabah COVID-19. PT Pos Indonesia menyediakan acara donor darah gratis, memberikan pengobatan gratis, memberikan alat posyandu, serta alat kesehatan berupa masker medis, masker kain, dan hand sanitizer. CSR PT Pos Indonesia Bantuan Pengentasan Kemiskinan. Pemberian bantuan tersebut merupakan kegiatan PT Pos dalam melakukan subsidi bagi orang-orang yang membutuhkan barang, tetapi hanya mempunyai cukup uang. Dalam hal membantu pengentasan kemiskinan, PT Pos melakukan sebuah kegiatan yaitu pasar murah, di mana harga barang yang ada bisa dibeli dengan setengah harga sebelumnya, bahkan sampai dengan 25% dari harga awal barang tersebut. CSR PT Pos Indonesia, bidang keagamaan dan kepedulian sosial. Pemberian bantuan yang dilakukan bertujuan untuk membantu mensejahterakan masyarakat. PT Pos sendiri ingin berkontribusi dan berpartisipasi dalam pembuatan rumah-rumah ibadah yang ada, entah itu pembangunan masjid di beberapa lokasi yang ada dan pengajuan proposal bagi pembangunan rumah-rumah ibadah. Bantuan bencana alam dalam bentuk penggalangan dana, pemberian bingkisan sembako, pengadaan sarana air bersih. CSR PT Pos Indonesia, bantuan pembinaan dan pembiayaan pada UMK. Pemberian bantuan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar tangguh dan mandiri. Maksud dan tujuan program. Yang pertama yaitu mendorong percepatan kemandirian usaha mikro dan kecil dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan merata. Maka, perlu dilaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, baik melalui akses permodalan, manajemen, promosi, dan pemasaran, serta lain-lainnya. Yang kedua, memberikan bimbingan dan bantuan kepada usaha kecil, koperasi, dan masyarakat. Semua kegiatan yang ada dan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia adalah untuk membangun kredibilitas atau kepercayaan publik terhadap perusahaan. Dengan begitu, publik mengetahui dengan jelas tentang perusahaan dan ketika perusahaan membuat sebuah kegiatan atau pembangunan tidak akan ditolak karena sudah terjalin kesepakatan antar publik internal dan eksternal. Dengan demikian, terbentuklah sebuah pandangan positif publik terhadap perusahaan dan mampu membangun dasar dari pemahaman perusahaan yang baik. Sekian pemaparan mengenai Corporate Social Responsibility. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.